Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu semua dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Muhammad Abbas Pilih Yaksi bersama-sama dengan Kiai Mat, Kiai Muharrar Kudori dalam melantik DPD dan DPC se-Kabupaten Demak. Bagaimana Gus Abbas menyampaikan perlunya sebuah gerakan yang nyata. Jangan sampai PWI Laskar Sabillah Demak jauh-jauh dari NU, karena PWI Laskar Sabillah juga merupakan benteng ulama Nahdlatul Ulama. Di samping bagaimana keberaniannya diuji untuk meluruskan sejarah yang telah dibelokkan, membongkar makam-makam palsu, meluruskan, dan semua bentuk perjuangan yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, tentu ini akan menjadi sebuah catatan penting bahaya terhadap generasi-generasi yang akan datang. Dia menggambarkan juga bagaimana negara-negara termasuk Spanyol, India yang 800 tahun, 600 tahun mereka Islam, tapi ternyata sampai dengan saat ini tidak ada bekasnya sama sekali. Dan itu jangan sampai terjadi di bumi Nusantara, negara Indonesia yang kita cintai ini terkikis habis hanya karena kita lengah, kita tidak open, tidak dawen, ya, sehingga atas doktrin yang notabene mengaku sebagai mudah Rasul dapat membelenggu kita dalam sebuah perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia baik Nusantara. Sekali lagi mohon maaf yang kami mati Nusantara minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, angsorin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Klating, masyarakat Sarirejo, umumipun masyarakat Guntur, Demak. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dumateng dalu menika kula saged ngalap barokah kali panjenengan sedaya dumateng perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Mugi-mugi kula sedaya tetap berada di jalan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang dipun bangun dumateng keluarga besar Wali Songo supados kanggo maringi petunjuk dumateng masyarakat cara beragama Islam ingkang disesuaikan dumateng tuntunanipun Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kersakaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk biantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sedherek, para rawuh, para sedulur, kleresan kula niki nyuwun sewu siwek radi mboten sehat. Sampun setunggal sasih niki malah ketedawan. Alhamdulillah kula wau dalu acara wonten Pemalang nggih mboten saged dugi. Enjing-enjing nggih acara kedah wonten dumateng Blora. Nggih kula mboten rawuh, kula wakilaken dumateng Imaduddin Al-Bantani mriku. Para sedherek, para sedulur, kula berusaha kangge supados kiat sehat, supados dalu kula kedah rawuh kedah dugi wonten dumateng Demak. Sebab napa? Sebab Demak niki kaitane kalih keluargi kula sing boten saged ditinggal. Mbah kula, Mbah Syarif Hidayatullah, pertama kali rawuh saka Mesir, rawuh pertama kali wonten Demak. Mila bahasane tiyang buntet pesantren nggih basa Demak. Lek basa Cirebon niku radi kasar, tapi nek basa buntet niku rada mirip basa-basa Jawa Tengah, sebab memang wonten kaitanipun rumiyin wonten dumateng Demak. Para sedherek, para rawuh, para sedulur, pada waktu Kesultanan Demak memerintahkan Mbah kula untuk membuat semacam kadipaten atau adipati wonten dumateng Cirebon Raya termasuk Jawa Barat niki dipun damel niku nggih atas dasar perintah daripada Kesultanan Demak Bintoro. Termasuk pada waktu Mbah kula niku damel Sultan Kesultanan Cirebon yang meliputi Jawa Barat, Priangan, termasuk rumiyin niku kekuasaan daripada Pajajaran niku nggih termasuk atas dasar izin daripada Kesultanan Demak Bintoro. Maka dari itu antawis Cirebon kali Demak Bintoro niku boten saged dipun pisahaken. Maka dari itu bagaimanapun kula tekad kula ngendika, bagaimanapun kula keadaan kula bagaimanapun, di mana-mana saya mungkin tidak hadir, tetapi di Demak Bintoro niki saya harus hadir karena niki insyaallah bakal ditingali dumateng Mbah kula yaniku Mbah Syarif Hidayatullah. Para sedherek, para rawuh, para sedulur, awal daripada pengakuan sebagai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pengakuan itu atas dasar klaim sepihak, apalagi setelah diselusuri ternyata nasabnya palsu, niki para sedherek, para sedulur, melahirkan sebuah kesesatan-kesesatan, tindakan-tindakan ingkang di luar norma agama Islam. Maka dari itu
masalah yang berkaitan dengan nasab, yang berkaitan dengan baginda Rasulullah ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap murah, jangan dianggap sembarangan. Ini betul-betul kita sebagai bangsa Indonesia itu harus membahasnya sampai tuntas. Iki jenenge ba'alwi iki priwekie nasabe, ternyata 3 konteks keilmuan itu sudah menolak, maka harus diadakan regulasi hukum pemerintah yang bertindak. Siapapun orangnya yang mengaku cucunya Rasulullah akan diwajibkan tes DNA. Kalau tanpa tes DNA tetap mengaku cucunya Rasulullah, maka wajib diadakan tindakan hukum karena ini bisa menyesatkan masyarakat. Itu adalah salah satu daripada rekomendasi daripada Rakernas kemarin yang ada di Tangerang. Di pesantren ini pun naiku Kaimaduddin Al-Bantani. Para sederek, para rawuh, para sedulur-sedherek mawon, jangan dianggap remeh yang berkaitan dengan nasabnya Rasulullah. Kalau nasabnya para wali saja mengandung tulah, kalau nasabnya para ulama saja mengandung kualat, apalagi nasabnya baginda Rasul. Apalagi nasabnya baginda Rasul, apalagi nasabnya Kanjeng. Ini kadang-kadang ada ulama-ulama yang pengecut, ada kadang-kadang ulama-ulama sing atine boten istiqomah dengan beberapa alasan-alasan sing orang mlebu akal. Ngendika aku ta orang melu-melu ning masalah nasab. Nasab mah, pembahasan nasab seperti itu bagiku nggak penting. Ini contoh ulama yang munafik, nggak benar, jangan diikut oleh kalian semua. Nasabnya Kanjeng Nabi itu sangat penting, jangan dianggap tidak penting wahai orang Demak, jangan dianggap remeh wahai orang Demak. Sekali memalsukan nasabnya Kanjeng Nabi, Allah akan membelokkan akidahnya menjadi sesat, Allah akan membelokkan syariatnya menjadi sesat, Allah akan membelokkan akhlaknya menjadi sesat, Allah akan membelokkan kehidupan mereka. Bukan menjauh, bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi akan menjauhkan mereka semua dari Allah. Kalau mereka semua akan jauh dari Allah, mana mungkin mereka semua akan mendekatkan para muhibbinnya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, jangan dianggap tidak penting, saudara-saudara sekalian. Contoh kasusnya adalah Banu Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Itu hampir sama dengan Banu Ubaidillah bin Ahmad yang ngakunya bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu adalah kelompoknya Ba'alwi. Itu 2 contoh utama bukti yang ada di dunia ini. Gusti Allah Ta'ala sampun maringi ayatnya secara jelas, wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Gusti Allah Ta'ala maringi, menunjukkan ayat-ayat kepada kalian secara jelas supaya kalian berani berpikir. Jangan jadi orang pengecut. Berpikir wahai Demak, berpikir. Panjenengan niku gak ada pikiran, gak ada otak, gak ada akal. Aja mung manut-manut mawon panjenengan iki. Nggih napa mboten? Segala sesuatu bil ilmi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Panjenengan kepengen tuntas masalah keduniaan harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Panjenengan kepengen tentang masalah akhirat budi panjenengan harus dengan ilmu. Faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen apapun Gusti Allah niku patokan itu ilmu, bil ilmi, dengan ilmu. Sebab ilmu niku sifatnya Gusti Allah. Nek kelawan ilmu sudah tertolak, berarti syariat akan menolak. Kalau seumpama ilmu sudah menolak, berarti akidah akan tertolak. Ketika syariat dan akidah tertolak, maka syariat dan akidahnya tidak mungkin menjadi aqidatul mustaqimah, syariatul mustaqimah, tetapi justru bahkan menjadi dhalalatul ba'idah. Mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan umat.
Poros derek, poros dulur, berawal daripada mereka semua mengaku cucunya Rasulullah secara tidak benar, akhirnya dimanfaatkan nama besar Rasulullah untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kebesaran mereka pribadi, untuk mempecundangi masyarakat yang lainnya, untuk meremehkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Makanya mulut mereka menjadi kasar, akhlak mereka tidak dekat dengan Rasulullah, tapi lebih mendekati akhlaknya iblis dan akhlaknya Dajjal. Mereka tidak akan menjadi orang jujur, tetapi menjadi kadzab, pembohong. Mereka akan menghalalkan fitnah, mereka akan menghalalkan darah antar umat manusia, dan mereka pada akhirnya akan menghalalkan darah sesama orang Islam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Ba'alwi berkuasa di Indonesia secara politik, mereka yakin siapapun yang tidak mempercayai mereka sebagai cucunya Rasulullah, pasti mereka akan bantai, pasti mereka akan bunuh. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi di Mesir, inilah yang terjadi yang ada di Afrika. Panjenengan tahu semua Banu Fatimiyah. Banu Fatimiyah itu adalah sama, bapaknya namanya sama, Ubaidillah. Yang namanya Ubaidillah ini ceritanya banyak dan itu sangat sama, itu wataknya hampir karakternya sama. Makanya betul kata Ki Imaduddin, kalau disebut Ubaidillah, Ubaidillah yang mana? Kalau disebut Ubaidillah, Ubaidillah ini mana sosoknya? Saudara-saudara sekalian, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi yang menguasai Mesir, saudara-saudara sekalian, dari mulai abad ke-9, abad ke-10 sampai abad ke-12. Mereka datang sebagai seorang, yaitu adalah Syiah. Mereka adalah sebetulnya orang-orang Yahudi, genetikanya genetika Yahudi, tapi mereka mengaku cucunya Rasulullah. Mereka mengaku cucunya Rasulullah di Mesir. Akhirnya doktrin-doktrin yang berkaitan dengan kehebatan cucunya Rasulullah mulai ditanamkan. Subhanallah, masyarakat Mesir akhirnya didoktrin terus-menerus. Begitu mereka sudah mendapatkan dukungan yang sangat banyak, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba kemudian mereka, saudara-saudara sekalian, membuat satu kekuatan ekonomi, membuat satu kekuatan politik, membuat satu kekuatan yang sosial, keagamaan. Begitu sudah dikuasai seluruhnya, ternyata akhirnya mereka merebut kekuasaan tanah yang ada di Mesir, merebut kekuasaan politik yang ada di Afrika, dan pada akhirnya mereka berkuasa menguasai masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun. Inilah yang mereka cari, kepentingan dunia untuk menguasai satu negara. Inilah yang mereka cari, yaitu adalah kepentingan dunia untuk menguasai tanah orang lain. Inilah yang mereka cari, kepentingan dunia untuk menguasai politik. Masya Allah, pada waktu mereka pertama kali datang, subhanallah, masyarakat didoktrin tentang keagungan, cinta kepada cucunya Rasulullah, seolah-olah cucunya Rasulullah hanya mereka. Mereka diajari membenci kepada para ulama, para kiainya. Mereka diajari untuk menghasut pemerintahnya, membenci pemerintahnya, menfitnah pemerintahnya yang sah. Akhirnya pemerintah yang sahnya goyah, kekuatan politik yang ada di Afrika goyah. Akhirnya mereka hancurkan, dan pada akhirnya kekuatan pemerintah yang sah yang ada di Mesir, yang ada di Afrika tumbang, yaitu adalah diserang oleh gelombang-gelombang fitnah yang zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah, padahal mereka genetikanya adalah genetika Yahudi. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Fahamlah pembuatan? Jangan sampai terjadi di Indonesia. Maka disinilah kalian semua berkumpul, maka disinilah kalian semua berdiri dengan memakai baret merah, Laskar Sabilillah, untuk memberantas mereka semua sebelum di Indonesia dikuasai oleh mereka semua.
Saudara-saudara sekalian, subhanallah, ketika mereka sudah berkuasa di Mesir, apa yang terjadi di Mesir? Mereka mengiming-imingi khilafah Islamiyah. Ternyata khilafah Islamiyah selama 200 tahun tidak pernah berdiri. Makanya masyarakat Demak Bintoro, saya minta jangan mudah percaya kepada orang-orang yang sering menjual nama Islam, nama khilafah Islamiyah, nama Indonesia bersyariah. Cukup dengan ajaran Wali Songo, insya Allah Indonesia makmur. Saudara-saudara sekalian, kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, kita sudah punya Pancasila yang sudah teruji, kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah teruji, kita sudah punya sejarah yang sangat luar biasa. Tidak usah kita mengadopsi cara-cara orang lain, sebab apa yang mereka dengungkan khilafah belum tentu mereka akan mendirikan khilafah. Apa yang mereka dengungkan, mereka bersyariat, itu belum tentu itu adalah qauluhum bi afwahihim, itu adalah ucapan mulut-mulut mereka yang busuk. Kadang-kadang menipu kalian semua supaya dapat dukungan. Nyatanya adalah di balik itu adalah kepentingan kekuasaan untuk menguasai kita semua. Gak usah kita seperti itu. Jangan terbohongi dengan hal-hal semacam itu. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya apa saudara-saudara sekalian? Subhanallah, pada akhirnya kemudian perjalanan selanjutnya Banu Ubaidillah itu saudara anak cucunya saudara-saudara sekalian, semakin tahun semakin kelihatan buruknya, semakin tahun semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tiba-tiba sangat keras memusuhi para ulama, para kiai. Kalau seumpama ada yang mengotak-atik nasab mereka, maka mereka para ulama tersebut langsung disusun, langsung dijemput, langsung dipenjara, langsung dibantai, langsung dibunuh. Siapapun yang tidak percaya kepada nasab mereka langsung dibunuh. Siapapun yang tidak percaya kepada nasab mereka langsung mereka bantai. Karena mereka memiliki kekuatan politik. Maka saya yakin seyakinnya itu bisa terjadi kepada kelompoknya Banu Ubaidillah yang ada di Indonesia, yang disebut klan Ba'alwi atau yang dikenal di Mateng Panci dengan Setoyo Habib. Ini kalau mereka berkuasa, merebut kekuasaan politik Indonesia, saya yakin siapapun orangnya yang tidak percaya kepada nasabnya Habib, pasti mereka akan bunuh. Sebelum itu juga mereka sudah berkoar-koar, siapa yang tidak percaya kepada nasabnya Habib berarti kafir. Berarti kalau kafir secara fikih berarti halal darahnya, boleh dibunuh. Itu gaya-gaya mereka seperti yang ada di Mesir dan seperti yang ada di Afrika. Boleh Anda menang ada di Mesir, boleh Anda bicara ada di Afrika, boleh Anda berkuat ada di daerah Yaman, tapi jangan sekali-kali berbicara di tanah air bumi pertiwi Indonesia. Anda akan busuk di sini, bosok sampai nangganya. Di sini banyak para wali, di sini banyak para ulama, di sini banyak tetesan darah dan keringatnya para pahlawan yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Leresna perbuatan, leresna perbuatan. Poros jarek, porabu poros sedulur seteh mabon. Maka dari itu para syarif, para sedulur, maka berawal dari situ saudara-saudara sekalian. Subhanallah, subhanallah, berawal dari situ maka kesesatan itu juga terjadi pada diri Ba'alwi. Akidah mereka sudah sesat, syariat mereka kadang-kadang sesat, kadang-kadang akhlak mereka juga tidak karu-karuan. Saudara-saudara sekalian, ada akidah mereka katanya mbah mereka bisa mengatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur. Kulo ngendika teng pancingan kulo tanglet menungso ngatur malaikat saged napa mboten? Kulo badhe tanglet teng panjenengan Wali Songo niku ngatur malaikat saged napa mboten? Jangankan Wali Songo,
Kanjeng Nabi ora bisa ngatur malaikat wong Demak. Jadi kalau sudah ada Mbah Alwi atau Habib yang mengatakan bahwasanya mbah mereka bisa ngatur malaikat Israil, itu hanya untuk menaikkan branding mbah mereka, seolah-olah mbah mereka lebih daripada yang lainnya, padahal azab pembohong besar. Orang bener ini. Wis keplok bae kau bisane keplok cok ya Demak ya. Biasane nek teng Buntet iku biasane nek ana kiai dugih rawuh biasane ora diperintah ngomong disit, diperintah maem disit biasane. Kita diperintah ngomong disit. Ini ono kursine loro. Sebenarnya iki diisi ning wong wedok iki. Calon bojo nomen nyongo ya. Para syarek orang para sedulur demone iku. Kanjeng Nabi niku mboten saged ngatur malaikat. Subhanallah. Kanjeng Nabi dipun riwayataken bahwa saya nanti pada waktu di akhirat akan datang malaikat Malik. Ya Rasulullah, umatmu masih ada di neraka satu ya Rasulullah. Umatmu masih ada di neraka satu ya Rasulullah. Makanannya nanti aja dibaginya. Ki, wong kiai nepe lagi taliran kok. Kok sing warek-warek kok mono panjenengan tak ngomong. Wis. Kok dibagi ke sedoyo malah kayak ini kok kaumanan makin. Mangke mawon ki. Nggih, mangke mawon. Para syarek para sedulur demone. Ini para syarek para sedulur demone. Malaikat Malik nanti datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Umatnya panjenengan masih ada di neraka ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah langsung menangis. Ada berapa? Ada satu orang. Masya Allah, Rasulullah menjerit. Apa kata Rasulullah? Ya Malik, salim ummati, selamatkan umatku, wa akhrijhu minan nar, keluarkan dia dari api neraka, keluarkan dia dari neraka ya Malik. Apa jawabannya malaikat Malik? Kata malaikat Malik, ya Rasulullah, selagi itu omongan jenengan, kalau dereng sakit ngendika napa-napa, saya belum bisa bertindak apa-apa ya Rasulullah, sebab kami adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu ketika diperintahkan, melakukan sesuatu ketika diperintahkan. Yen Gusti Allah Ta'ala ngendika pasti akan kami lakukan. Tapi kalau itu panjenengan yang bicara ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku lakukan. Akhirnya Kanjeng Nabi jungkung, Kanjeng Nabi jungkel teng Gusti Allah, sujud nangis supados dipun selamataken umatnya. Akhirnya Gusti Allah ngendika, ya Malik akhrijhu minan nar wa sallim ummatah. Wahai Malik, keluarkan umatnya dan selamatkan umatnya. Begitu perintah pun Gusti Allah, kemudian malaikat Malik langsung malaikat Malik niku langsung mengeluarkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki malaikat Malik nik Gusti Kanjeng Nabi ngendika, ya Malik, tolong keluarkan dari api neraka umat saya. Napa jawab malaikat Malik? Ya Rasulullah, ngapunten Kanjeng Nabi, nek cuma panjenengan sing ngendika kula dereng saged nglampahi. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi saja tidak bisa ngatur malaikat.
nopo malih tingkatane para wali, para ulama. Jadi kalau seumpama ada para habaib mengatakan, oknum habib mengatakan, ada mbah saya bisa ngatur malaikat Israil, itu namanya kadzab, pembohong besar. Harus kita tuh bohong, itu orang benar. Ginawadan untuk membranding seolah-olah mbah-mbah mereka lebih hebat daripada wali songo, lebih hebat daripada para wali, para ulama semono di tanah Jawa. Nyuwun sewu, gak ono ceritanya busuk, kalian akan busuk di tanah Jawa. Ente membangun kedustaan ada di tanah Jawa, ente membangun kebodohan ada di tanah Jawa, ente membangun kesesatan di tanah Jawa. Bagaimanapun pintarnya Anda, bagaimanapun hebatnya Anda, bagaimanapun sistematisnya Anda semua akan busuk di tanah Jawa. Mungkin apa mboten? Para sederek, para rabu, para sedulur sedherek mawon. Wonten malih syariat sing boten karu-karuan. Wonten malih syariat sing boten karu-karuan. Syariatnya rusak. Syariatnya rusak para sedulur. Ada oknum habib yang mengatakan kalau seumpama ada habib yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa Ramadan, masih seneng mabok, masih seneng zina, dibiarkan saja, sebab mereka itu akan mendapatkan syafaat dari mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dijamin masuk surga tanpa hisab. Menurut panjenengan iki agama leres napa mboten? Akalmu dinggo leres napa mboten? Ana menungsa ora gelem sembahyang, ana menungsa gak gelem puasa, ana menungsa senenge mabok, ana menungsa senenge zina, iso mlebu swarga tanpa hisab. Iki takoni Habibe, iki agamane sapa? Agamane sapa kowe, Pak? Agamane Kanjeng Nabi napa sanes? Agamane Kanjeng Nabi napa sanes? Sampai ada doktrin yang mendoktrin anak-anak kita yang masih muda-muda, yang mendoktrin orang-orang kita yang kadang-kadang masih buta akan agama, mengatakan bahwasanya ada seorang habib muhibbinnya meninggal. Begitu muhibbinnya meninggal, saudara-saudara sekalian, begitu muhibbinnya meninggal, saudara-saudara sekalian, subhanallah, begitu muhibbinnya meninggal, itu si habib itu datang, assalamualaikum ya fulan bin fulan, aku tahu ente nggak pernah sholat, ane tahu ente nggak pernah puasa, ane tahu ente senang mabok, ane tahu ente masih senang zina, tapi ane tahu kalau ente senang sama ane Habib, ane tahu ente senang sama ane Habib. Kalau ente nanti dikubur ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tolong sampaikan surat ane kepada mungkar nakir. Suratnya diselipkan di bawah kepalanya si mayit itu. Iku Habib mungkar nakir disurati, Pak. Niki gendeng apa edan, Pak? Loro-lorone. Mungkin apa betul? Masya Allah, penyesatan yang sangat luar biasa
penyesatan yang sangat luar biasa. Ini kadang-kadang orang lebih dumateng akale kula sareng panjenengan sedaya. Kadang-kadang susah dipun jelasaken dumateng panjenengan sedaya. Subhanallah, para sederek perawu, para sedulur sedaya mawon. Tolong sampaikan kepada Bung Karnakir, ini surat saya, dan ente masuklah ke neraka apa ke sorga. Ente masuk ke sorga tanpa hisab. Ini adalah doktrin secara halus di bawah alam sadar kalian. Artinya sholat tidak penting, puasa tidak penting, berarti mabuk diperbolehkan, zina juga tidak apa-apa. Yang penting mengikuti Habib, pasti masuk surga tanpa hisab. Ini adalah dajjal, orang benar, bertentangan dengan agama Allah yang tidak benar. Kenapa mboten? Ini agama sing ora bener iki. Kenapa mboten? Makanya para syarek, para sedulur, jangan mudah terpancing dengan satu ajaran-ajaran sing ora bener. Jangan mudah terpancing terbawa oleh ajaran-ajaran sing boten leres. Kenapa mboten? Para syarek, para sedulur, insyaallah mangke kangge ceramah dipun terasaken dumateng Ki Imaduddin Al-Bandani nggih. Ki Imad kali kula niku jarake tebih. Ki Imad niku yusinipun 58. Lek kula 54 mun ketinggalan mawon kula niku awet net. Nek nggih tuweke nggih tuwek gering mawon. Nek geringe ketinggal tuwek. Nyatane kula ketinggal. Nek Ki Imad niku 58 niku taksih kiat-kiaten kinapa mboten. Kula niku mung kangge nuhoni napa namine nuhoni janji dumateng panjenengan sedaya nggih kangge supados kula saged barokah panjenengan sedaya. Sing jenenge Kyai ya kudu sabar. Wong lagi kaliren malah dikei tisu. Ya kau po mosok tisu di maamnya nung irung mas. Kina pembuatan wis kau po wong jenenge Kyai NU ya kudu sabar. Kadang-kadang ngaji ya tadi ke imam ditinggal turu ya wis biasa mawon. Para sederek, para rawuh, para sedulur, yang penting saya harapkan kepada panjenengan semua, khususnya anggota PWI dan Laskar Sabilillah, mumpung sayanya masih ada, mungkin sayanya masih sehat, niki sampean jangan tidak percaya, tapi tidak usah diceritakan. Jangan tidak percaya tapi tidak usah diceritakan bahwa PWI Laskar Sabilillah ini sebetulnya adalah merupakan amanat daripada leluhur. Amanat daripada leluhur, amanat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya tangkap isyarahnya sejak zaman dulu, cuma saya waktu itu tidak paham. Ini maksudnya Kanjeng Rasul nopo, ini maksudnya Mbah Syarif nopo, ini maksudnya keleluhur niku nopo. Ternyata pas ada gonjang ganjing seperti ini saya baru sadar ini maksudnya, dan ini sudah waktunya. Maka dari itu panjenengan ini PWI Laskar Sabilillah ini beda dengan Nahdlatul Ulama. Bedanya apa? Bedanya lek NU masih mengandung Ba'alwi, nek PWI kene Ba'alwi. Kila pembuatan. Maka dari itu panjenengan sebagai PWI dan Laskar Sabilillah
sudah tidak ada tedeng aling-aling untuk membela tanah air. Setuju? Sudah tidak boleh ada tedeng aling-aling untuk membela leluhur. Gimana Pak? Membela rakyat, membela bangsa, membela Pancasila, bendera merah putih, membela sejarah. Panjenengan harus lebih tegas daripada yang lainnya, karena panjenengan itu tidak mengandung apa-apa kecuali pribumi. Seluruh anggota PWI dan Laskar Sabilillah adalah pribumi. Maka dari itu di sini bedanya, kalau Nahdlatul Ulama masih gamang membela nasionalisme, kalau seumpama Nahdlatul Ulama itu masih gamang membela negara, kalau seumpama Nahdlatul Ulama itu masih gamang membela PBNU-nya sendiri, atau membela rakyat, atau membela Nahdliyin, maka PWI dan Laskar Sabilillah harus lebih daripada pengurus-pengurus NU di dalam keberaniannya dan di dalam ketegasannya, membela negara, membela bangsa, membela Pancasila, membela rakyat, membela sejarah, dan termasuk membela NU. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya bicara seperti itu? Karena saudara-saudara sekalian, ini terlahir dari pemikiran saya sejak zaman dulu, ketika Nahdlatul Ulama ada beberapa oknum habaib yang menyebut bahwa NU mengandung PKI. Ada lagi kemudian yang mengatakan Banser itu sudah ada PKI-nya. Itu cukup menyakiti hati saya. Saya protes kemana-mana, saya ceramah dengan keras kemana-mana, dari Surabaya sampai Banten, sampai saya yang akan berantem dengan kelompok-kelompok yang disebut Front Pembela Islam ketika itu. Kenapa? Karena saya tidak terima. Tidak mungkin itu Banser ada PKI-nya, tidak mungkin NU itu mengandung PKI. Justru NU adalah satu-satunya organisasi yang membubarkan PKI ketika itu sebelum yang lain mampu membubarkannya. Akhirnya kulo protes, tapi tak delok-delok ning aku, ternyata sing protesmu aku dewek tok. Malah dari PBNU-nya tenang-tenang saja, dari Ansornya tenang-tenang saja, dari Bansernya tenang-tenang saja. Padahal menurut saya bahwasanya adanya klaim atau fitnah bahwa NU dan Ansor Bansor itu ada PKI-nya, ini akan menurunkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap NU dan Bansor. Leres napa mboten? Akan menurunkan pamornya NU dan Banser di depan masyarakat, akan menurunkan harga dirinya. Pada akhirnya orang yang tadinya suka terhadap Banser akhirnya salah paham terhadap Banser. Yang tadinya suka terhadap Nahdlatul Ulama salah paham terhadap Nahdlatul Ulama. Dan terbukti sedikit demi sedikit yang namanya daerah-daerah NU itu dihabisi oleh mereka dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, yang tidak pernah dilawan oleh orang-orang NU. Kalian tahu yang namanya Jakarta, DKI Jakarta zaman dahulu itu adalah Nahdlatul Ulamanya sangat luar biasa, NU-nya sangat luar biasa. Tapi ketika ditebarkan fitnah-fitnah yang sangat tidak bertanggung jawab, ditebarkan fitnah-fitnah yang sangat zalim terhadap Nahdlatul Ulama, pada akhirnya habis kekuatan NU yang ada di DKI Jakarta. NU tidak ada nyalinya, Banser Ansor tidak ada kekuatannya, ke-NU-an apa NU tidak ada kekuatannya di sana. Asbahan bila arwah wa suwaron bila ma'an. Satu bentuk yang tidak ada artinya, dan satu kerangka yang tidak ada fungsi, tidak ada faedahnya. Pengurusnya mungkin ada, tetapi kekuatannya tidak ada. Kenapa? Karena masyarakatnya tidak ada satupun yang mau ikut kepada Nahdlatul Ulama. Masyarakatnya tidak ada satupun yang mengapresiasi Banser dan Ansor. Kenapa? Karena ditimbun oleh fitnah-fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alwi ketika itu. Nomor dua, saudara-saudara sekalian, merambah kemana? Di antaranya adalah merambah ke Tangerang. Tangerang akhirnya NU-nya habis.
langsung kemudian ke Banten, NU-nya habis, mulai habis. Kemudian saudara-saudara sekalian merambah lagi sampai ke Bekasi, NU-nya habis, Cikarang NU-nya habis, Rawang yang tadinya pusat daripada Nahdlatul Ulama mulai terkikis, dan pada akhirnya saudara-saudara sekalian Tasikmalaya tahun 80. Saya pada waktu itu dengan abah saya sering ke Tasikmalaya, merupakan pusat daripada Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat. Yang namanya Tasik itu Jawa Timurnya Jawa Barat. Semua ulama-ulama apresiasinya kepada Nahdlatul Ulama, tapi karena ditimbun oleh fitnah-fitnah yang bertebaran, fitnah-fitnah tentang ke-NU-an yang zalim, ditimbun oleh fitnah-fitnah yang tidak karuan, itu kekuatan Nahdlatul Ulama Tasik habis, hancur 90%. Sekarang kiai dan pesantrennya ikut kepada FPI, ikut kepada Habib, tidak mau ikut kepada NU. Ini menunjukkan kelalaian daripada pengurus NU di dalam menampik dan menampik daripada fitnah-fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib yang tidak benar, tidak pernah dijawab, dibiarkan, dan pada akhirnya merugikan Nahdlatul Ulama. Kekuatan Nahdlatul Ulama semakin terkikis. Saudara-saudara sekalian, bukan itu aja saudara-saudara sekalian, subhanallah, mulai merambah setelah itu saudara-saudara sekalian, mereka membangun kekuatan politik. Mereka membangun kekuatan politik, sudah berani menjelek-jelekan pemerintah yang sah, sudah berani menjelek-jelekan adat budaya kita, sudah berani menjelek-jelekan satu lambang negara kita. Menterinya dijelek-jelekan, istananya didajal-dajal, pemerintahnya diiblis-iblis, menteri agamanya disyaitan-syaitan, istananya didajal-dajal. Ini saudara-saudara gaya daripada orang-orang yang disebut Banu Ubaidillah sejak ada di Mesir dengan di Afrika, pada waktu ingin menguasai Mesir dan Afrika dengan cara menfitnah semacam itu, dan ini terjadi di Indonesia. Saya katakan mereka mungkin bisa merampok ada di Mesir, mereka mungkin bisa merampok ada di Afrika, tapi jangan berani-berani di tanah Nusantara. Mereka akan busuk di tanah Nusantara. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara kalian itu tidak dijawab. Kemudian selanjutnya saudara-saudara sekalian, adanya pemalsuan makam. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Makam-makam palsu, bukan sekedar makam palsu itu menghilangkan sejarah, bukan sekedar makam palsu akan membelokkan sejarah Indonesia. Kita punya generasi, kita punya anak cucu, jangan sampai anak cucu kita kehilangan sejarah. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1935, sebelum Palestina itu ditundukkan oleh golongan Zionis, sebelum tanah Palestina ditundukkan oleh Zionis, mereka itu saudara-saudara sekalian, yang dilakukan oleh mereka itu pertama kali apa? Untuk menguasai tanah Palestina adalah dengan membuat makam palsu. Di sekitar daripada Masjidil Haram itu ada lebih daripada 300 makam palsu, bahkan 3000 di sekitar daripada di Palestina seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, makam palsu ditulis ini adalah merupakan makam palsunya leluhur mereka. Tahunnya ditulis tahun sekian, seolah-olah lebih tua daripada leluhur-leluhurnya orang Palestina. Kemudian saudara-saudara sekalian, mereka membuat makam palsu kemana-mana. Setelah itu kemudian setelah membuat makam palsu, mereka mengadakan holy celebration. Holy celebration itu adalah perayaan suci, semacam haul. Subhanallah, kuburan mereka dihias-hias, anak cucunya mereka diagung-agungkan. Mereka mengadakan haul luar biasa, sampai orang Palestina pun pada datang. Akhirnya mereka dipuja-puja. Di sini mengadakan haul mereka, di sini mengadakan haul Yahudi, di sini mengadakan haul Yahudi. Sudah dilakukan bertahun-tahun.
akhirnya dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Orang-orang tua Palestina pada meninggal semua. Yang tersisa adalah anak cucunya yang tidak tahu menahu tentang sejarah. Mereka tahunya di situ ada makam, dianggapnya asli, padahal itu palsu. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sejarah asli, padahal itu sejarah palsu. Setelah itu kemudian mereka mengklaim daripada tanah, ini adalah tanah leluhur kami. Buktinya ada makam leluhur kami di sini, lebih tua daripada makamnya orang Palestina. Ini adalah tanah leluhur kami. Di sini tanah leluhur kami. Dan pada akhirnya secara politik mereka membangun kekuatan, dibantu dengan Inggris, dibantu dengan Amerika, dan pada akhirnya mereka mengklaim seluruh negara Palestina bahwa Palestina adalah milik negara kami, milik leluhur kami, milik leluhur kami, milik sesepuh kami, bukan milik orang Arab. Orang Arab itu adalah numpang, harus ditumpas, harus diusir. Maka terjadilah pengusiran orang-orang Arab Palestina, yaitu dari Palestina. Saudara-saudara sekalian, kalian tahu sekarang siapa yang mempropagandakan anti Arab? Sampean tahu siapa yang mempropagandakan anti Arab? Kalau anti Arab berarti anti Rasulullah. Yang mempropagandakan di apa? Yang mempropagandakan di Israel, ada di Palestina, bahwa tanah Palestina adalah milik mbah-mbah kami, orang-orang Yahudi, milik wali-wali Yahudi yang ada di Israel, yang ada di Palestina. Tanah Palestina adalah milik para wali Yahudi, milik mbah-mbah kami orang Israel. Kalian tahu tidak siapa namanya orang yang mempropagandakan itu semua? Kalau kalian belum tahu, saya katakan yang mempropagandakan itu semua namanya adalah saudara Yosef Al-Haddad, bangsanya Al-Haddad. Di sana mengaku dirinya Israel, di sana mengaku dirinya Yahudi, tapi bangsa Al-Haddad yang ada di Indonesia mengaku cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara palsu. Makanya hati-hati. Bahkan di antara lagi ada 3 orang, bangsanya As-Segaf dan bangsanya Bill Smith. Itu mereka orang Israel yang mempropagandakan anti Arab, yang mempropagandakan bahwa tanah Palestina adalah milik orang Yahudi, tanah Palestina adalah milik leluhur kami bangsa Yahudi. Ini bangsa Al-Haddad, ini bangsa Bin Smith, ini bangsa As-Segaf. Mereka di Israel mengaku dirinya orang Israel, tidak mengaku orang Arab, bahkan mempropagandakan anti Arab. Mereka mengaku dirinya adalah orang-orang Yahudi, tapi mengapa keluarga Al-Haddad, keluarga As-Segaf, keluarga Ben Smith di Indonesia mengaku dirinya cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Palsu napa mboten? Palsu napa mboten? Palsu napa mboten? Cucunya Rasulullah palsu itu. Leres napa mboten? Maka dari itu saudara-saudara sekalian, hati-hati terhadap satu doktrin yang tidak benar. Mila kula sareng panjenengan sedaya, pada waktu kemudian juga ada pemalsuan makam sampai di Wonosobo. Di Wonosobo itu ada beberapa makam yang sudah dibongkar, di antaranya 78 makam, di antara juga di daerah-daerah yang lain, termasuk saya lihat itu di Madiun. Dan saya minta kepada panjenengan semua, Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia, dengan bekerja sama dengan aparat pemerintah, situs dan budaya, bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat. Kalau memang itu makam palsu sesuai dengan data palsu, maka harus wajib makam palsu. Bak ini isiye iku sanes makam, tapi berhala makam.
carane gak ono sejarah ditempeli Habib ini bin ini bin ini Anda ziarahi, padahal itu bukan makanya Habib. Ini sama dengan menyembah berhala. Bongkar napa mboten? Bongkar napa mboten? Maka dari itu jangan ragu-ragu, panjenengan bongkar mawon. Tapi ingat, disesuaikan dengan aparat pemerintah, disesuaikan dengan situs dan budaya, disesuaikan dengan para data-data yang ada. Jangan sembarang bongkar. Kina pembadan, kina pembadan. Poros seret poros telur. Saking kulo mungkin sementen mawon cukup kangge pembukaan mawon. Maka insyaallah selajenge badhe dipun terusaken dumateng Ki Imaduddin Al-Bandani nggih. Monggo Ki, hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke lek wonten acara WWI Laskar Sabilillah, acara haul, acara maulid, saya harapkan lekatkan kembali adat budaya semacam ini dengan Islam, karena ini sudah diislamkan oleh Wali Songo. Yang berusaha untuk memisahkan adat budaya kalian dengan Islam ada dua. Satu Wahabi, nomor dua Ba'alwi Habib. Dikirane sing jenenge Islami cuma hatruan mawon boten. Kalau bisa wayangnya ditampilkan, nggih. Tariane ditampilaken nggih. Gendinge sedaya nggih. Sinden-sinden seluruhnya adalah nasihat. Adat budaya, sampean harus bangga memakai blangkon, nggih. Blangkone diagem nggih, pakaian Jawa, wayange ditampilaken di setiap maulid, di setiap haul, sebab wayang itu sudah Islami. Saya di India 6 tahun, Punokawan niku mboten wonten teng India. Ramayana, Bratayuda, Mahabharata saya sudah baca semua karena saya seneng wayang. Gitu? Lho kok seneng wayang so mojo semedi sidak sine tunggal nutupi dalan wosongan adeng pucuking grana suwi tomatmu kenal lho. Kina mboten saya sudah itu Punokawan mboten wonten, Semar niku mboten wonten, Petruk niku Fatruk ya tinggalono aja kaya wong kaya piye. Bagong Semar niku samar menasehati orang yang menasehati di malam hari. Kemudian juga yang lainnya itu Jamus Kalimasoto, semuanya sudah diislamisasi. Jadi orang Jawa jangan dengarkan orang lain. Kalian itu punya manhaj ideologi keislaman yang lebih hebat daripada yang lainnya. Jangan diganti dengan yang lain. Kina pemudan. Jadi makanya maulid Nabi haul dilekatkan kembali. Sederenge acara mulai wayang. Ini sederenge nono pemali sesampune ngaos wayangan niku. Kemudian niku sindenan kados ngeten nggih wonten tari. Contoh kados ngeten. Tari topeng teng Cirebon niku sing ngarang Mbah Cirebon. Niku pada waktu satu perang diajak perang Bakuwu mboten purun. Bakuwu mengutus orang isyaratnya pakai wayang. Dengan isyarat wayang itu, wayang topeng itu, tari topeng itu dengan isyarat tari topeng itu, maka masyarakat mengerti bahwa Bakuwu Cirebon mboten kersa gelut, mboten kersa perang.
Perang itu akan membuat sengsara semuanya, maka akhirnya tidak jadi peperangan, jadi wayang, gerakan wayang yang ada di Jawa, yang ada di Sunda, yang ada di Indonesia, semuanya itu mengandung makna yang sangat dalam, lebih dalam daripada ajarannya habaib yang ada di Yaman Tarim. Nggak ada apa-apa itu nilainya. Inomodan luwih hebat jenengan nggih. Maka model kados ngeten terus ditampilaken nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.